Ada. penahanan. Kalau begitu kita akan coba cari tahu dari pihak kepolisian. Kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Pak Argo Yuwono melalui sambungan telepon. Iya. Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi Pak Argo Yuwono. Selamat pagi, Mas. Ya. Dengan Vandia News TV, Pak Argo, kami akan konfirmasi terkait dengan informasi yang beredar bahwa ada penangkapan kepada Sekjen FUI, Pak Muhammad Al-Khotot. Apakah benar informasi tersebut? Ya, benar maksudnya, Mas. Bisa saya tanya. Benar informasi tersebut, Pak Argo? Ya, benar-benar ya. Boleh. Oke, bagaimana kronologis penangkapannya, Pak Argo, atau penahanannya? Saya masih menunggu informasi dari penyidik ya, sampai sekarang belum mendapatkan ya. Saya bisa tanya. Oke. Ini kami sedang bersama dengan pihak dari Persaudaraan Muslim Indonesia yang juga sempat berkomunikasi terakhir dengan Pak Khotot begitu. Ada Pak Usama. Boleh Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Argo. Ya, pagi, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bahwa Ustadz Al-Khotot tadi subuh itu ditahan, betul Pak Argo ya? Betul, ditangkap bukan ditahan, ditangkap ya. Ditangkap ya, ditangkap. Betul. Boleh tahu Pak Argo apa dasar-dasar penangkapan beliau gitu? Ya, intinya penyidikan sudah ada laporan polisi, kemudian ada saksi, ada bukti petunjuk, ya. Ini dikenakan permufakatan makar ya, di pasal 17 dan 110 oleh penyidik seperti itu. Pasal makar Pak Argo, Ya, permufakatan. permufakatan. Ya. Saya pikir ini aparat memberikan satu pasal makar ini, mohon maaf ini Pak Argo ya, kita Ya. karena ini masalah hukum kita dialog saja. Sangat berlebihan Pak Argo, karena dari pihak Forum Umat Islam melalui Parmusi ya, Persaudaraan Muslim Indonesia, sudah menyampaikan surat langsung permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur terdakwa yang menurut kita itu dengan aktifnya beliau kembali sebagai gubernur dalam posisi terdakwa melanggar Undang-Undang Pasal 83 Nomor 23 Tahun 2014. Aksi hari ini yang dilakukan oleh Forum Umat Islam Ustadz Al-Khotot terkait dengan masalah tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan makar, tetapi kita menuntut keadilan kepada Bapak Presiden agar pasal 83 ini ditegakkan. Itu. Jadi nggak ada makar, menyampaikan aspirasi kepada Presiden kan biasa saja, Pak. Jadi ini kan permufakatan ya, nah permufakatan lebih dari satu. Ya, itu ada suatu pertemuan ya, itu ada apa namanya pembicaraan, itu ada kesimpulan juga pembicaraan itu apa. Ya ini sudah sedang kita dalam ini penyidik, kita mendapatkan semuanya. Nah nanti kita tunggu aja bagaimana nanti penyidik mempercayakan. Iya Pak Argus, terus terang saya prihatin sekali ya sebagai Ketua Umum Parmusi karena semua pertemuan Ustadz Al-Khotot saya hadir ya. Dengan berbagai pihak pertemuan dengan siapapun saya hadir ya. Tidak ada di situ permufakatan kita mau melakukan makar dan sebagainya, tidak ada. Sebaliknya kita ingin pemilu gubernur nanti ini berjalan aman, tertib, lancar, jujur dan adil dan demokratis agar bisa legitimate hasilnya. Oke, itu. mohon maaf saya potong Pak Usama. Pak Argo, mungkin bisa Anda jelaskan lebih rinci lagi pertemuan mana yang menurut pihak kepolisian itu dinyatakan sebagai permufakatan. Pak Argo, kapan dan di mana pertemuannya, Pak Argo? Nanti kita tunggu ya, dari penyidik belum semuanya saya dapatkan informasi itu, tapi ini baru informasi awal seperti itu ya. Ya Pak Argo, kita harapkan tentu ya, Oke. tentu aparat ini bersikap arif bijaksana ya, dengan tidak mudah menggunakan pasal pasal makar ya, karena terus terang tidak ada niatan kita melakukan itu. Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya dalam koridor konstitusi, termasuk yang dilakukan Ustadz Al-Khotot. Kita menyurat langsung kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden aja tidak mengeksekusi kita makar. Kenapa aparat keamanan langsung mengeksekusi ada permusyarakatan makar? Ini kan harus diluruskan, saya kira. Oke, Pak Argo, mungkin ada informasi sampai kapan Pak Khotot akan diamankan? Apakah dengan begitu berarti tidak akan mengikuti aksi 313? Ini masih ada di Makobrimob, kita masih menunggu lawyernya, nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Ya. Lawyernya nanti diambil
Oke, terakhir Pak Usama, masih ada yang akan disampaikan oleh Pak Argo kepada Pak Argo? Ya, Pak Argo, tentu kita aksi 212 lalu ya, yang jilid 2 sudah mengharapkan tidak terjadi kriminalisasi kepada ulama. Ya, aksi ini dalam rangka menggembosi aksi, saya sangat prihatin mengapa kemudian Ustadz Al-Khotot sebagai penanggung jawab aksi ini harus dinyatakan memiliki permusyarakatan untuk makar. Saya kira langkah-langkah aparat keamanan ini tidak lagi populer ya, tidak lagi populer di dalam era demokrasi sekarang. Kita tidak ada yang kita langgar. Polda Metro juga sudah menyatakan, kita sudah menyampaikan pemberitahuan ya secara tertulis dari Forum Umat Islam sehingga aksi ini bisa dilaksanakan. Nah ini jadi di mana titik makar ini kan tidak sinkron. Pada satu sisi Polda menyatakan mengizinkan, surat pemberitahuan sudah disampaikan dan memang tidak perlu izin undang-undangnya, tapi pemberitahuan itu sudah disampaikan kepada Polda dan Polda mengakui silakan berjalan, tetapi sisi lain dibilang makar. Ini kan nggak sinkron ini. Nah ini yang harus kita luruskan. Sayangkan, kami harapkan Pak Argo, Ustadz Khotot bisa dibebaskan sebelum sholat Jumat ini karena beliau juga akan sholat Jumat bersama-sama di Istiqlal ya. Oke, apakah akan dibebaskan sebelum sholat Jumat Pak Argo? Proses pemeriksaan kita tidak ada kaitannya dengan aksi ini ya. Aksi ini tidak ada kaitannya. Artinya bahwa kita sudah mendapatkan bukti-bukti dan alat bukti lain di luar dari kaitan ini. Ini kita tunggu saja daripada penyidik bekerja. Jadi penangkapan Ustadz Al-Khotot hari ini tidak ada kaitannya dengan aksi ini, Pak Argo ya? Jadi artinya itu kegiatan-kegiatan yang sebelum kegiatan ini dilakukan. Kegiatan yang mana, tanggal, kapan dan di mana, boleh dijelaskan lebih tepatnya Pak Argo? Kita masih menunggu keterangan keterangan dari penyidik masih bekerja. Kita tunggu saja Mas ya. Kita tunggu nanti keterangan. Masih menunggu proses penyidikan. Oke, baik Pak Argo, terakhir mungkin dalam pertemuan berarti Pak Khotot tidak sendiri, ada pihak-pihak yang juga bersama-sama melakukan pertemuan tersebut. Apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain atau tokoh-tokoh lain yang juga nantinya akan diamankan oleh pihak kepolisian, Pak Argo? Pak Argo, apakah ada kemungkinan pihak lain yang juga akan diamankan, Pak Argo? Ya, sayang sekali kita terputus dengan komunikasi dari Pak Argo Yuwono. Tapi dari yang kita tangkap bahwa ditegaskan oleh Pak Argo Yuwono membantah bahwa penangkapan tidak terkait dengan aksi yang digelar hari ini, aksi 313, tapi melainkan pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Tanggapan Anda, Pak? Jadi Usama. apapun bahwa ini tidak terkait aksi karena terkait dengan kegiatan-kegiatan Ustadz Al-Khotot sebelumnya, tapi cara-cara yang dilakukan oleh aparat ini tidak lagi populer ya. Justru ini tidak akan memberikan suasana yang kondusif, menciptakan suasana kondusif ya. Sehingga persoalan ini diciptakan aparat. Penangkapan ulama kita sudah tegas-tegas datang untuk tidak ada kriminalisasi. Hari ini kalau misalnya masalah itu dikaitkan dengan persoalan dulu, kenapa nggak kemarin-kemarin ditahan Ustadz Al-Khotot ditangkap? Tadi kok pada hari subuh menjelang aksi 313 baru ditangkap? Ini kan di mana keadilan? Di mana kita sebagai negara hukum mau ditegakkan kalau cara-cara aparat yang harusnya menegakkan hukum justru melakukan cara-cara? Karena saya dapat info dari istrinya ketika upaya penangkapan ditanya suratnya tidak ada, langsung diambil begitu saja. Oke, tadi Pak Argo mengatakan bahwa yang menjadi alasan dasar dari penangkapan adalah pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Apakah ada bayangan Pak Usama? Tapi akan kita bahas usai jeda. Kita tahan dulu Pak Usama dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report Anyas TV Aksi Damai 3 tim staf dari Ustadz Khotot. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nanang, ada informasi bahwa penangkapan Sekjen FUI dilakukan. Benarkah seperti itu, Pak Nanang? Sampai hari ini, sampai jam ini belum dapat informasi gitu. Ustadz Khotot itu nomor WhatsApp-nya itu terakhir aktif jam 6.03 gitu. Saya belum dapat jawaban lagi gitu kan. Saya masih kontak komunikasi tapi belum ada jawaban yang sebenarnya. Oke, dari mana informasi pertama Anda dengarkan bahwa penangkapan ini dilakukan, Pak Nanang? Panjimas ya, panjimas.com. Dari informasi media begitu?
Iya, broadcast dari broadcast. Oke, tapi kapan Anda terakhir kali mengetahui atau berkomunikasi dengan Ustadz Khattab, Pak Nanang? Jadi jam 19 ya, Ustadz Khattab kan live di News TV ya, dari jam 6-nya di News TV, terus jam 19-nya sampai jam 21 kan masih live acara debat di News TV. Saya masih mendampingi gitu kan, Setelah itu saya koordinasi aksi dengan jamaah, pimpinan jamaah, terus juga saya koordinasi lagi dengan apa struktur jamaah saya yang di bawah gitu kan. Masih ketemu sampai jam 2 pagi masih ketemu, masih ngobrol bareng gitu. Setelah itu? Oke, dari komunikasi Anda terakhir dengan Ustadz Khattab begitu, apakah ada hal-hal yang mencurigakan yang bisa yang mungkin diceritakan oleh Ustadz Khattab begitu terkait dengan penangkapan yang kemungkinan terjadi? Saya malah saya sampaikan karena saya koordinator media, humas media di aksi 313 berdasarkan rapat di Masjid Baitur Rahman, gitu kan. Saya yang mengundang teman-teman wartawan di konferensi pers di Masjid Baitur Rahman, gitu kan. Terus juga banyak teman-teman wartawan yang konfirmasi tentang aksi tanggal 313. Selanjutnya juga teman wartawan juga menghubungi supaya Ustadz Khattab di acara di dialog di News TV terus. Persiapan itu sudah dilakukan gitu. Berarti tidak ada hal-hal mencurigakan yang bisa berakibat atau berujung pada penangkapan begitu? Iya. Oke. Iya, sampai jam masih bisa ngobrol. Oke. Berarti saat ini belum ada informasi ataupun komunikasi dengan yang terbaru dengan Ustadz Khattab, Pak Nanang? Belum ada. Ada upaya apa yang dilakukan oleh pihak FUI hingga saat ini, Pak Nanang? Jadi semoga informasi itu tidak benar, gitu kan. Berharap umat Islam itu tenang, tetap kita sholat Jumat berjamaah, gitu kan. Kita tetap ikutin aksi 313 gitu kan, karena sudah sudah berhasilkan rapat, pemberitahuan sudah juga diatur gitu kan. Kita tetap tenang gitu supaya informasi tentang penangkapan itu gitu kan diketahui secara benar-benarnya gitu. Oke. Selain bersikap tenang dan tetap menjalankan aksi 313 saat ini, apakah tidak ada upaya untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari teman-teman FUI, Pak Nanang? Ya teman-teman FUI tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian supaya aksi damai umat Islam ini benar-benar menjadi kebangkitan umat Islam di Indonesia. Maaf Pak Nanang, maksud saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan posisi dari Ustadz Khattab hingga saat ini, Pak Nanang. Ya belum, saya mau nanya-nanya juga ini, belum ada informasi juga pihak polisi yang menyampaikan kebenaran itu. Oke. Berarti masih terus berkoordinasi dan berupaya untuk mencari informasi terbaru terkait dengan isu penangkapan ini. Terima kasih Pak Nanang Hosim untuk waktunya bersama kami di Special Report. Nanang Hosim yang merupakan staf Ustadz Khattab yang merupakan Sekjen Forum Umat Islam yang kabarnya kami dapat